Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik-baik, puji Tuhan. Oke, sambil kita tunggu anak-anak kita ke bawah, saya mau ajak kita boleh persiapkan Alkitab kita supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik dari firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita boleh sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat karya Tuhan, buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berdoa biar Roh Kudus Tuhan bekerja kepada setiap kami boleh punya hati yang lembut, kami boleh punya hati yang baik, kami boleh punya hati yang subur, seperti tanah yang subur Tuhan, di mana firman Tuhan boleh jatuh, benih firman Tuhan boleh jatuh ke tanah yang baik dan boleh bertumbuh, yang boleh memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, dan terlebih daripada itu boleh mentransformasikan, membawa sebuah perubahan di dalam cara kami berpikir, cara kami melihat, dan terlebih cara kami hidup Tuhan. Sehingga setiap saat kami boleh terus bertumbuh, disempurnakan di dalam karakter, di dalam karya kami, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, urapan Tuhan, hikmat dan pengertian boleh ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini kita akan lanjutkan, kita akan belajar tentang dalam topik yaitu attitude dan gratitude dan generosity ya. Bulan ini kita akan belajar tentang ucapan syukur dan juga kita mengucap syukur dan kita bermurah hati dalam Tuhan. Jadi bulan lalu kalau kita lihat, kalau kita masih ingat, semoga masih ingat ya, bulan lalu kita belajar tentang rest for our soul, rest from restlessness. Jadi ada istirahat di tengah-tengah beban yang berat yang kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Dan saya lihat sikap yang mengucap syukur ini yang menjadi salah satu kunci di mana kita boleh terus memiliki kehidupan yang lega gitu di dalam Tuhan. Jadi sikap mengucap syukur ini dan kemudian diikuti dengan kemurahan hati itu harus menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari setiap orang percaya. Dan hari Minggu ini, sore ini saya mau sampaikan, saya beri judul khotbah saya yaitu The Attitude of Gratitude. Ini bahasa Indonesianya kira-kira dikatakan sebuah sikap akan pengucapan syukur ya. Sikap akan bersyukur. Jadi sikap atau attitude itu adalah sikap hati, sikap kehidupan kita akan pengucapan syukur kita. Nah, saya mau mulai dengan satu quote ini. Ada satu quote dan juga ayat firman Tuhan yang ayat ini kita dengarkan pada minggu lalu. Nah, ini ada sebuah quote yang dikatakan oleh Zig Ziglar. Zig Ziglar ini adalah sebuah motivational speaker. Dia penulis di Amerika ini. Dia katakan, your attitude determines your altitude. Sejauh mana kita sukses, setinggi apa kita akan berada gitu ya, itu ditentukan lewat sikap hati kita atau lewat sikap kehidupan kita. Oke, jadi sikap kita itu menentukan seberapa jauh kita akan berjalan, seberapa sukses kehidupan kita. Dan kemudian dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan ke-25, kalau di bahasa Indonesianya dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Di dalam bahasa Inggrisnya dalam The Message Translation ini bagus sekali, dibilang begini, the world of the generous gets larger and larger, and then the world of the stingy gets smaller and smaller. The world of the generous, orang yang murah hati itu dunianya itu akan semakin besar dikatakan ya. Jadi dunia orang yang murah hati itu akan semakin besar dan semakin besar, tetapi orang yang pelit, istilahnya orang yang stingy, yang menyimpan hanya fokus untuk dirinya sendiri, itu akan semakin kecil dan semakin kecil. Nah, saya lihat ini ada sebuah korelasi, istilahnya sama, bahwa ketika kita punya sikap hati yang murah hati, kita punya kemurahan hati, maka dunia kita itu akan semakin luas, akan semakin besar. Tetapi kalau kita jadi orang yang stingy, yang pelit, maka dunia kita akan semakin kecil dan kecil. Jadi sikap kita itu menentukan seberapa jauh kita berjalan, seberapa tinggi kita akan berada, atau seberapa sukses kehidupan kita. Semuanya ditentukan oleh sikap.
Nah, kalau saudara lihat ada banyak orang yang pintar tetapi mereka gagal hanya karena sikap. Karena sikap yang negatif, pandangan yang negatif, attitude yang negatif ya. Atau kebalikannya, banyak orang yang saya lihat juga mereka tidak terlalu jenius, mereka tidak terlalu pintar begitu luar biasa, tetapi karena sikapnya baik, sikap terhadap orang lain baik, dalam memandang persoalan itu baik, dia punya pikiran yang positif, apalagi ditambah dengan firman Tuhan, punya iman kepada Tuhan dan seterusnya, itu bisa menjadi orang yang sukses yang luar biasa. Jadi kita lihat bahwa sungguh-sungguh bahwa sikap ini memang menentukan kehidupan kita. Saudara kalau punya keahlian, engkau melamar pekerjaan, seberapa jago dirimu, skillful, pintar, tapi kalau sikap hatimu buruk, sikapmu jelek, selalu negatif sama orang misalnya, maka duniamu itu akan semakin kecil dan semakin kecil. Begitu. Nah kalau saudara perhatikan, ini saya kasih judul khotbah saya, The Attitude of Gratitude. Di dalam kata gratitude itu ada kata attitude sendiri ya. Itu cuma ditambahin GR sama beda T aja satu. Jadi ada kata attitude di dalam gratitude. Karena saya percaya gratitude atau pengucapan syukur itu adalah sebuah attitude. Itu adalah sebuah sikap. Orang bersyukur itu adalah sikap. Dia bisa bersyukur terhadap sesuatu hal, atau dia tidak bersyukur, itu keputusan daripada seseorang. Jadi sikap itu adalah sebuah keputusan. Okay. Sikap adalah sebuah keputusan. Attitude is a choice, and then to be grateful is a choice. Ada banyak orang mungkin diberkati begitu luar biasa, memiliki banyak hal, tetapi sepertinya mengeluh terus, tidak mengucap syukur, sepertinya kurang terus. Jadi attitude itu adalah sebuah keputusan ya, sebuah keputusan kita. Mungkin ada orang yang bilang begini, ketika dia mengalami satu keburukan dalam kehidupan dia, kemudian orang biasanya bilang gini, mungkin di sini seperti ini, oh I cannot help the way I feel, it's just the way I am. Saya seperti ini, ya emang saya orangnya cepat marah, misalnya cepat kecewa, ya hanya saya memang saya memang seperti ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau dilihat feeling atau emotion itu menentukan juga keputusan kita. Jadi feeling and emotion is a driven choice. Kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan feeling kita, apakah keputusan kita bisa menjadi positif atau keputusan kita menjadi negatif, itu bagaimana kita. Maka dari itu sikap itu adalah keputusan. Oke? Ini saya mau kasih dasar tentang gratitude dan generosity. Minggu lalu Pastor G sudah sampaikan satu firman yang luar biasa yang sebagai dasar tentang kemurahan hati. Tetapi saya lihat memang sungguh bahwa kita tidak bisa menjadi pribadi yang murah hati kalau kita tidak memiliki sikap yang mengucap syukur. Saudara setuju ya? Kalau hati kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, kita tidak mengucap syukur terhadap apa yang kita miliki, kita terima atau kita dapatkan, maka sulit untuk kita menjadi pribadi yang murah hati. Karena untuk menjadi pribadi yang murah hati, untuk memberi, untuk melakukan buat orang lain, kita perlu alasan yang kuat tuh. Dan kalau sikap hati kita mengucap syukur selalu, maka di sanalah kita bisa kemudian terekspresikan lewat apa yang kita lakukan buat orang lain dan juga terutama buat Tuhan. Dan kalau kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, sikap itu adalah sebuah hal yang sebenarnya bisa dirubah atau bisa dikendalikan. Sikap itu bisa dikendalikan, bisa dirubah. Jadi engkau mungkin bisa marah terhadap sesuatu hal ketika engkau mendapatkan sesuatu atau diperlakukan oleh orang lain, misalnya diperlakukan tidak adil atau dikecewakan orang lain. Engkau bisa memilih apakah engkau mau marah, memaki-maki, atau engkau mau istilahnya mengampuni orang tersebut. Gitu ya. Engkau mau berbuat baik, bahkan berdoa memberkati orang tersebut. So, sikap itu adalah satu hal yang sebenarnya bisa dikendalikan, yang bisa dirubah oleh diri kita sendiri. Nah itu yang harusnya menjadi dasar daripada setiap keputusan yang kita ambil, daripada setiap sikap yang kita ambil, bukan berdasarkan emosi kita, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengikuti apa yang benar oleh firman Tuhan. Nah, saya mau ajak kita melihat seperti ini. Paulus, dia mengajarkan untuk setiap kita orang percaya untuk memiliki sebuah sikap seperti Kristus. Ya, Paulus mengajarkan kita memiliki sikap seperti Kristus. So, di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima saya bacakan seperti ini. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. So,
have this same attitude in yourself which was in Christ Jesus, and then look to him as your example in selfish humility. Selfless humility, yaitu selfish kebalikannya justru ya. Jadi saudara, Paulus ini dia mengajarkan untuk setiap orang percaya untuk memiliki sikap seperti Kristus. Nah, sikap seperti Kristus itu seperti apa? Nanti kita lihat ya. Dan ini Paulus menulis sebuah surat ketika dia di penjara, ketika dia berada di Roma di penjara, dia menulis kepada setiap orang percaya, yaitu untuk memiliki sikap seperti Kristus. Kita lihat berikutnya di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara bayangkan, Paulus di dalam penjara ketika dia berada di Roma di penjara, dia tuh punya sebuah keinginan, dia ingin pengajaran ini boleh sampai dan setiap orang percaya memiliki attitude atau sikap seperti Kristus. Dia katakan whatever happens, apapun yang terjadi. Tahu bahwa orang percaya itu kehidupannya tidak mudah, ada tantangan, mungkin ada tekanan ya dari Roma dan lain sebagainya terhadap kekristenan, terhadap kepercayaan mereka. Tapi Paulus ajarkan whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Jesus Christ. Maksudnya apapun yang terjadi, ini sebenarnya aplikasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal kita alami dalam hidup sehari-hari. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kau alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, hendaklah hidupmu itu berpadanan dengan Injil. Atau dalam terjemahan ini dikatakan, conduct yourself. Jadi Paulus ajarkan bersikaplah, ambillah sikap, ambillah keputusan, ambillah kata-kata, pilihlah semuanya yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini kita perlu cek nih dalam kehidupan kita, apakah sikap kita dalam setiap hal kehidupan yang terjadi itu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Paulus ajarkan seperti itu, bahwa Paulus mau untuk setiap kita, setiap orang percaya memiliki sikap seperti Yesus Kristus. Nah, kemudian dia bukan hanya mengajarkan, dia berdoa bahkan. Paulus dia berdoa untuk setiap kita punya sikap yang selalu mengucap syukur. So Paul also wants all believers to have gratitude in their heart. So next slide. Di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 7, firman Tuhan katakan begini. Paulus katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. So rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Nah, ini thankfulness itu terima kasih ya, karena hatinya mengucap syukur. Jadi hendaklah hatimu itu, kehidupanmu itu penuh dengan ucapan syukur. Oke, penuh, dipenuhi. Di sini kalau dibilang overflowing itu berarti melimpah gitu ya, meluap, melebihi. Kalau tumpahin air ke gelas sampai tumpah-tumpah. Jadi biar hati kita itu melimpah dengan pengucapan syukur, bukan dengan kebencian, dengan kekesalan atau dan lain sebagainya. Nah, saya akan kasih ayat-ayat lagi. Kemudian Kolose 3 kita lihat ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, and be thankful. Itu dikasih warna kuning di ayat yang 15 ya. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini berbicara tentang ya kehidupan sehari-hari kita itu hendaklah kita penuh dengan pengucapan syukur. Di sini dikatakan singing to God with gratitude in your hearts. Jadi hati itu penuh dengan pengucapan syukur ya. Ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
So giving thanks to God the Father through him. Oke. Jadi saudara, Paulus dia mengajarkan kepada jemaat mula-mula pada waktu itu untuk kita boleh punya hati yang mengucap syukur. Dipenuhi dengan ucapan syukur dan bersyukur selalu. Paulus dia berdoa. Saya ada banyak ayat-ayat yang saya tidak tulis di sini. Tapi intinya bahwa sebenarnya firman Tuhan mengajarkan buat setiap kita, Tuhan mau kita untuk menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur. Ada amin. Hati kita dipenuhi dengan pengucapan syukur. Hati yang dipenuhi dengan pengucapan syukur, a grateful heart. Itu, a grateful heart. Ini kita dalam bulan Thanksgiving ada sebab akibat. Kalau saudara lihat ada thanks and then giving. Kita give thanks dulu, kita grateful dulu. Grateful baru bisa kita giving. So kalau saudara masih ingat minggu lalu kita dengar bahwa the ultimate expression of gratefulness is generosity. Jadi kemurahan hati itu sebenarnya ekspresi daripada hati yang mengucap syukur. Dengan kata lain, kalau hatinya tidak mengucap syukur, maka kita akan susah atau tidak mungkin untuk menjadi orang yang murah hati. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sikap Yesus sendiri. Sikap Yesus sendiri seperti apa? Oke, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 23. Ini saya kasih satu dari buku ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 23 firman Tuhan katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Oke, ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah saudara, kalau kita boleh teladani Yesus, yaitu selalu bagaimana Yesus menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia. Berapa banyak saudara tahu bahwa dulu tuh ada, saya juga pernah beli, ada gelang yang tulisannya WWJD ya, WWJD, itu What Would Jesus Do? What would Jesus do? Jadi apa yang Yesus lakukan? Jadi itu mengingatkan tuh, kalau pas ternyata kita lagi dihianati orang, apa yang Yesus lakukan ya? Kalau saya dihianati, kalau Yesus dihianati, apa yang Yesus lakukan? Kalau Yesus ditipu, apa yang Yesus lakukan? Kalau Yesus melayani orang, apa yang Yesus lakukan? Bagaimana cara pelayanan Yesus? Apa yang Yesus berikan? Di dalam banyak hal, what would Jesus do? Nah ini adalah sikap hati daripada Tuhan Yesus sendiri. Sikap hati yang tercermin kepada tindakan dia. Saudara lihat di dalam banyak hal, di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan dia, Yesus dia berhasil mempertahankan sikap yang baik, sikap yang positif atau sikap yang sempurna dalam segala situasi. Sebagai manusia, Yesus tentu bisa marah, Yesus kecewa, Yesus kesal dan lain sebagainya, tetapi firman Tuhan katakan dia tidak berdosa dalam semuanya. Sikap hatinya benar, tindakannya tetap benar, dia tidak melanggar firman Tuhan. Ketika Yesus berada di dalam kesusahan, dia berdoa tentang segalanya. Dia tidak khawatir tentang apapun juga. Dia mengambil sikap yang benar. Ketika Yesus dia berada di dalam istilahnya dihianati orang, kita tahu dia dijelek-jelekan, dihina orang, bahkan dipukul, dia menerima siksaan secara fisik. Tapi Yesus tuh dia tidak defensif gitu. Dia tidak menjadi sombong atas ketuhanan dia, atas gelar dia, atas diri dia. Dia tidak mempertahankan statusnya sebagai sesuatu yang harus dibanggakan atau dipertahankan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita hidup, status itu penting. Belum tahu mana gitu ya. Belum tahu siapa saya istilahnya. Saya kan dari sini. Wah, kita begitu sensitif terhadap status kita kalau disentuh sedikit. Tapi Yesus yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, dia tidak menganggap semuanya itu sebagai sesuatu hal yang harus dipertahankan. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia, mengambil posisi sebagai hamba, dia melayani, mengambil posisi yang paling rendah, tidak memperdulikan siapa dirinya sendiri. Itu adalah sikap yang luar biasa, attitude yang luar biasa. Di tengah pencobaan, Yesus sabar. Di tengah penderitaan, dia penuh dengan pengharapan. Yesus dia rendah hati. Dia tidak mengancam kepada orang yang memperlakukan dia dengan tidak baik.
Dia tidak membalas ejekan dengan ejekan, dia tidak membalas hinaan, dia tidak membalas kebencian daripada orang lain, dia tidak membalas permusuhan daripada orang lain, dia tetap mengasihi orang lain. Dia mengasihi semua orang. Jadi pada intinya, Yesus dia mengambil sikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mengambil sikap sesuai dengan emosi dia atau kemanusiaan dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia mungkin pikirkan baik, tetapi dia kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tuh mau kita meneladani Yesus di dalam sikap, dalam attitude, dan juga dalam sikap hati. Kita punya hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, ini satu fondasi yang penting sekali yang saya lihat untuk sikap kita itu boleh benar dan boleh sesuai dengan firman Tuhan, dan kita meneladani bagaimana Yesus menyikapi semuanya dalam kehidupan dia. Sebelum kita menjadi pribadi yang bisa mengucap syukur. Jadi dasar daripada kemurahan hati yaitu adalah hati yang boleh penuh dengan pengucapan syukur. Sikap yang boleh baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat, ada beberapa contoh di dalam Alkitab tentang namanya gratitude atau pengucapan syukur ya, bersyukur. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana seorang wanita yang Tuhan datang, kemudian karena dia mengucap syukur luar biasa, dia duduk diam, kemudian dia memecahkan minyak yang sangat mahal, dia membasuh kaki Yesus, bahkan membasuh dengan rambutnya sendiri. Gitu. Sementara yang lain sibuk dan lain sebagainya, tapi dia memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena wanita ini dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur dan saudara lihat, karena pengucapan syukur itu, akhirnya dia menjadi murah hati. Karena dia berterima kasih sekali luar biasa, dia rela untuk memberikan minyak yang sangat mahal. Dituangkan, dihabiskan untuk membasuh kaki Yesus. Oke, sekarang kita lihat dari kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Ini satu cerita lain di dalam firman Tuhan tentang gratefulness, tentang pengucapan syukur. Lukas pasal yang ke-17 ayat ke-11 sampai 19. Di depan ada beberapa ayat dalam 3 slide kalau tidak salah, saya pisah-pisahkan. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Ini ke-10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Nah, saudara, kalau kita pelajari sejarahnya pada waktu itu, apa yang terjadi dengan orang kusta, nanti saya akan sampaikan, itu kita bisa lihat kenapa orang kusta ini mereka istilahnya social distancing sama Yesus ya. Karena jaga jarak gitu, jaga jarak. Kemudian mereka berteriak, dibuktikan lagi mereka and called out in a loud voice. Karena ternyata mereka perlu berteriak karena jarak supaya Yesus dengar. Mereka berteriak seperti ini. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jadi bilang, have pity on us, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wah, ini sebenarnya kita bisa pelajari, ini juga tentang iman sebenarnya. Yesus menyuruh orang kusta ini, 10 orang kusta ini untuk datang ke imam. Ini boro-boro bisa ketemu imam sebenarnya. Ketemu orang biasa aja nggak boleh sebenarnya. Harus jaga jarak. Apalagi imam yang kudus, yang suci dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang kusta ini mereka punya iman terhadap perkataan Tuhan. Dan saudara bisa belajar bahwa iman itu mengubahkan kehidupan. Saya nggak akan masuk ke topik itu, tapi kita lihat berikutnya ya. Ketika mereka sedang berjalan, pada akhirnya mereka pergi, mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara lihat, iman itu membawa kepada kesembuhan. Mereka ikut terhadap apa yang Tuhan perkatakan, mereka percaya terhadap perkataan Yesus dan mereka disembuhkan. Jadi di tengah jalan nih, belum even sampai kepada imam-imam. Di tengah jalan mereka jadi sembuh, tahir, sembuh, bersih. Begitu. Nah, ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, dia kembali nih.
Dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Nah, orang itu adalah orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria itu sebenarnya tidak boleh bersinggungan, bergaul dengan orang Yahudi. Karena secara sosial itu mereka udah beda tuh. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu ya. Ayat yang ke-17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Wah, nah ini menarik nih. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat orang kusta itu adalah orang yang istilahnya hina sekali. Saya mau ajak saudara lihat sebenarnya ketika mereka sembuh dari kusta, itu adalah hal yang paling luar biasa. Itu hal yang diidam-idamkan, yang mungkin buat mereka itu hal yang tidak mungkin. Satu hal yang sepertinya, mereka ini, kalau orang kusta itu pada waktu itu, mereka itu harus memang pakaiannya itu harus jelek. Jadi harus sobek-sobek gitu ya, harus koyak-koyak, rambutnya itu dibiarkan kusut, ya entah karena memang dijauhi orang, gak pernah mandi gitu ya, tidak diterima oleh lingkungan. Jadi mereka memisahkan diri. Dan ketika mereka mau bertemu dengan orang atau dekat dengan orang, mereka itu harus berkata najis, najis, najis gitu. Jadi kayak pernah nggak di sini mau disengat lebah gitu ya? Kalau ada tawon, saya suka bilang kan pahit, 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 pahit gitu kan. Kita agak lucu juga ya, kita pikir tawon bisa ngerti bahasa manusia. Maksudnya pahit, pahit, darah saya pahit gitu, jangan digigit gitu istilahnya. Biar tawonnya jauh-jauh. Nah ini buat orang kusta, mereka tuh harus bilang najis, najis, karena mereka tuh dilihat sebagai orang yang najis. Saudara bisa Google cari bagaimana yang namanya kusta itu seperti apa, apalagi seluruh tubuh. Jadi supaya orang jangan deket-deket, in case orang nggak lihat, mungkin lagi ngobrol gitu ya, tiba-tiba makanya kedengeran najis-najis, jadi supaya orang jauh. Jadi betapa kasihan kehidupan mereka sebenarnya. Mereka orang yang termarginalisasi ya, yang terpinggirkan, yang ditinggalkan, mungkin tentu tidak disukai oleh orang-orang. Dan mereka ini harus tinggal di luar perkemahan jauh daripada lingkungan orang lain. Jadi nggak boleh deket-deket tuh. Kalau ada komplek nggak boleh di komplek, mesti yang jauh. Mungkin di New Hampshire, di gunung mana gitu. Karena nggak boleh deket-deket. Ya selain menular juga bahaya. Nah, kalau mereka sembuh, bisa sembuh, mereka ini harus menghadap imam. Mereka harus dipisahkan dulu, di karantina istilahnya, sama kayak sekarang. Di karantina 2 kali 7 hari, 14 hari. Nah, Indonesia waktu awal pandemi itu karantinanya 14 hari. Kemudian turun menjadi 8 hari. Turun jadi 5 hari, sekarang jadi 3 hari. Nah, orang kusta, dia kalau dibilang sembuh, tapi supaya dipastikan mereka sembuh, nggak ada virusnya, tidak menularkan pada orang lain, harus dipisahkan 2 kali 7 hari. Jadi kalau ternyata kustanya masih ada, itu pakaiannya harus dibakar, mesti habis. Mungkin ya karena belum ada hand sanitizer dan lain sebagainya, nggak ada mesin cuci yang bisa bersih semuanya. Itu harus dibakar. Nah itu hukum yang menyatakan kalau orang najis sembuh itu harus seperti itu. Make sure semuanya beres. Tapi saudara lihat, Yesus ini dia mau menyembuhkan orang-orang kusta ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat, di dalam kehidupan kita, kita ini adalah tanpa Tuhan, kita adalah orang-orang kusta yang penuh dengan dosa. Berlumuran dengan dosa. Dengan kejelekan, keburukan, dan lain sebagainya. Dan Yesus mau menyembuhkan kita. Seperti Yesus menyembuhkan setiap orang-orang kusta itu. Masalahnya apakah kita punya iman atau tidak? Kita mau datang kepada Tuhan atau tidak? Kita mau ikut apa yang Tuhan katakan, menyambut apa yang Tuhan berikan atau tidak? Oke. Yang paling penting di dalam cerita ini tentang gratefulness, ini mengajarkan seperti ini. Di ayat yang ke-17, sebelumnya, kalau saudara lihat, sebelumnya, setelah mereka di tengah jalan mereka sembuh, tahir, ada satu orang nih yang kembali kepada Tuhan. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia kembali. Sambil memuliakan Allah. Di sini sambil memuliakan Allah. Ini ayat yang ke-15 dibilang came back praising God in a loud voice. Saudara lihat, dia melakukan istilahnya ada dua hal nih. Dia memuji Tuhan yang pertama. Dia berterima kasih.
Kemudian dia bukan hanya memuji Tuhan, bukan hanya berterima kasih, tapi dia kembali kepada Yesus. Dia kembali kepada Tuhan. Nah, saudara pikir yang 9 orang ini, Yesus katakan sendiri, where are the other 9? Karena yang 9 ini nggak kembali. 9 ini nggak kembali. Apakah yang 9 ini tidak mengucap syukur? Apakah yang 9 ini tidak senang? Apakah yang 9 ini tidak benar-benar bahagia gitu ya? Mereka disembuhkan. Wah, saya percaya mereka bisa loncat-loncat tuh. Bisa teriak-teriak, wih sembuh luar biasa. Ternyata tapi yang kembali cuma 1. Yang kembali cuma 1. Nah, kenapa yang 9 ini gak kembali? Kemana yang 9 ini? Seperti Yesus yang bilang tadi, ini kemana? Where are the other 9? Yang 9 kemana? Ternyata yang 9 ini mereka gak kembali, ya mungkin dari mereka, mereka mungkin ada yang sibuk kali ya. Sibuk, mereka berpikiran yang lain, langsung cepat-cepat pikirannya kepada hal, ya kalau begitu saya enak nih, sembuh nih, wah luar biasa, saya mungkin mau laporan dulu nih sama keluarga, mau kasih tahu orang-orang, ngepost dulu, I am blessed, gitu ya. Di Instagram, Facebook update dulu, Instastory, TikTok semuanya, di-update dulu, I am blessed, thank God, semuanya ditulis. Atau mungkin ada orang-orang yang ya selain sibuk untuk berterima kasih, mereka juga mungkin bisa jadi ada orang-orang yang berhati-hati. Ini kalau saya kembali, ini jangan-jangan Yesus punya maksud nih. Maksudnya apa nih? Pasti there's a string attached. Wah, biasanya ada syaratnya pasti, atau ada kemauannya Tuhan. Tuhan mau apa aja, udah deh mendingan gak balik deh. Nanti takutnya Tuhan minta sesuatu ketika balik gitu ya. Nah itu kan pikiran kita sebagai manusia, kadang-kadang mau berterima kasih tuh, nanti gimana ya, jangan-jangan dia minta balasan begitu. Atau sering kasih Tuhan, bisa jadi karena mereka terlalu self-centered, terlalu fokus kepada diri mereka sendiri, apa yang mereka terima, sehingga mereka tidak kembali kepada Tuhan, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Atau bisa jadi juga ini orang-orang yang memang ada yang sombong dalam hidup mereka. Ya udahlah, puji Tuhan, terima kasih gitu ya. Nggak perlu balik sama Yesus bilang terima kasih sama Tuhan. Gitu. Yesus bertanya, bukannya tadi ada 10, ini kenapa yang kembali cuma 1, yang 9 kemana nih? Yang 9 kemana? Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita lihat pengertian tentang yang namanya gratitude atau pengucapan syukur. Pengertian tentang pengucapan syukur. Nah, kalau di dalam kamus Merriam-Webster, ini kamus yang banyak sekali dipakai menjadi tolok ukur ya dari terjemahan. Gratitude itu berarti sebuah, it means thankfulness and is focused on self and personal benefit received. Jadi kita mengucap syukur itu kalau kita menerima sesuatu, gitu ya, kita fokus kepada diri kita sendiri. Waduh, terima kasih nih dapat mobil, terima kasih dapat apartemen baru, terima kasih dapat handphone baru misalnya. Terima kasih, aduh seneng nih. Kita kalau ngepost thank you, dapat ya jangankan dapat mobil baru ya, dapat makanan dari Indonesia aja berterima kasih. Wah ini Holland Bakery nih, thank you banget nih dapat Holland Bakery. Misalnya, pokoknya mengucap syukur karena kita mendapatkan sesuatu. Itu terjemahan dari Merriam-Webster. Focus on yourself, focus on the benefit that you receive. Oke, nah saudara mengerti betul ya. Tetapi apa yang firman Tuhan ajarkan tentang gratitude, tentang pengucapan syukur, tentang thankfulness, yaitu bahwa itu artinya seperti ini, readiness to show appreciation for and to return kindness. Jadi gratitude itu adalah sebuah kesiapan untuk kita mengembalikan kebaikan daripada orang lain. Bedakan, jadi yang pertama yang dunia mengerti tentang pengucapan syukur, kita bersyukur karena sesuatu hal. Karena benda yang kita terima, karena hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi saudara bisa terima apa, 1, 2, 3, 4, 5, you name it, atau naik gaji dan sebagainya, kita mengucap syukur. Kenapa? Puji Tuhan ya, kenapa? Naik gaji loh. Enggak salah juga, enggak. Tapi fokusnya ke situ. Oke, itu yang pertama ya, kita mengerti betul. Tetapi pengertian di dalam Alkitab, ketika kita mengucap syukur, kita bukan mengucap syukur karena sekedar apa yang kita terima, tetapi kita berterima kasih dan memiliki sikap yang siap mengembalikan kebaikan yang kita terima.
Jadi bukan hanya kepada bendanya, bukan hanya kepada halnya, tetapi kepada pribadinya. Dalam hal ini, apa yang dilakukan dari satu orang ini yang kembali kepada Tuhan? Ya, dia senang disembuhkan. Dia senang bebas. Wah, itu saudara bayangkan dari orang yang dikucilkan, tidak bisa bergaul dengan orang lain. Saudara bayangkan betapa senangnya ketika orang kusta itu disembuhkan. Dia bisa bergaul kembali, bisa kembali dengan keluarga, dia bisa menikmati kehidupan, dia bisa kembali bekerja dan lain sebagainya. Wah, pasti luar biasa sukacitanya. Tapi satu orang ini, dia mengerti tentang yang namanya gratitude. Yaitu apa? Dia kembali kepada Tuhan, dia mengucap syukur, dia menyanyikan pujian kepada Tuhan, menyanyikan pujian-pujian, dan kemudian dia datang, firman Tuhan bahkan katakan, dia sujud di kaki Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus, dan mengucap syukur kepadanya. Padahal orang itu adalah orang Samaria. Wah, ini kalau dibawa ke dalam konteks hari ini, jangan sampai seringkali kita sebagai orang percaya yang hanya mengucap syukur karena apa yang kita terima. Kita tidak kembali kepada Tuhan sebagai pribadi yang menyediakan, yang memberikan apa yang kita terima. Saudara yang kasih Tuhan, orang ini kembali kepada Tuhan. Dia ngerti apa yang namanya pengucapan syukur. Dia mengucap syukur, karena dia mengucap syukur, dia bertindak. Dia mengucap syukur bukan hanya kesembuhannya, tapi dia mengucap syukur kepada pribadi yang memberikan kesembuhan untuk diri dia. Itu yang menjadi perbedaan besar. Dan itu yang menentukan kemudian sikap seperti apa yang akan kita berikan. Kalau engkau mengucap syukur, orang yang 9 ini dia mengucap syukur terhadap apa yang mereka terima. Kemudian ya udah, selfnya fokusnya hanya kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri, oke saya terima ini, terima kasih, udah. Now, I'll enjoy my life. Apakah kita dengan kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, Tuhan terima kasih, saya sudah diselamatkan, saya punya jaminan keselamatan, tetapi kemudian udah, sekarang bagian saya menikmati kehidupan saya. Saya mau cuman kerja, cari uang sebanyak-banyaknya, supaya saya bisa dapat ini, itu, pokoknya menikmati kehidupan ini. Saya mau ajak saudara yang kasih Tuhan untuk kita boleh benar-benar punya hati yang mengucap syukur kepada Tuhan kita. Saya akan tutup dengan ayat ini. Efesus 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, ajarkan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Saudara perhatikan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu ya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Di sini ungkapannya lebih bagus. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada penyedia kita, tidak ada pelindung kita, tidak ada penuntun kita, tidak ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberkati kita dengan kekuatan, dengan kesehatan, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita nikmati saat ini. Jadi kita mengucap syukur karena Tuhan, bukan karena benda yang kita dapatkan. Biar berubah nih ya mindsetnya. Tentu kita berterima kasih, tapi yang paling utama kita berterima kasih karena Tuhan. Tuhan terima kasih, you are so good, oh God. Bahwasanya ia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang kita alami itu adalah bukti daripada kebaikan Tuhan. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah kemudian, apa yang minggu lalu kita belajar, the ultimate expression of our gratitude is generosity. Ekspresi yang paling luar biasa, yang paling tinggi istilahnya, dari pengucapan syukur kita, yaitu adalah kemurahan hati. Karena kita mengucap syukur, maka kita jadi pribadi yang murah hati. Wah, luar biasa. Yesus, dia bersyukur atas banyak hal. Kemudian Yesus memberikan, dia memberikan yang terbaik. Saya baru renungkan lagi firman Tuhan yang sering kita dengar kalau kita mau perjamuan ya. Bahwa pada malam sebelum ia disalibkan, ia berkumpul bersama dengan murid-muridnya, ia mengambil anggur, ia mengambil roti, ia mecah-mecahkan roti itu, dia mengucap syukur. Nah itu, kita kadang-kadang ya miss aja ya, saya juga lebih dibukakan lagi. Luar biasa firman Tuhan yang setiap bulan disampaikan, ternyata bisa semakin dalam. Sebelum dia mati di kayu salib,
dia ambil, dia mengucap syukur atasnya. Bahwa ini adalah perlambang dari tubuhku, dari darahku yang dicurahkan. Jadi pengorbanan dia itu adalah sebuah hal yang Tuhan Yesus syukuri. Karena dengan pengorbanan ini manusia diselamatkan. Karena dia mengucap syukur, dia memberikan yang terbaik. Karena dia mengucap syukur, dia mengorbankan segalanya, kehidupannya. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau mengucap syukur, hal yang paling berharga itu engkau akan berikan untuk Tuhan. Atau untuk siapapun gitu ya. Saudara mengucap syukur, diselamatkan. Waduh, saya gak kebayang. Saya ingat, ya saya pernah cerita ya, itu si Jeff pernah mau tenggelam tuh. Mau tenggelam, saya loncat masih pakai sweater, pakai jeans di The Works. Itu karena tenggelam saya lempar HP. Masih sempat, untung lemparnya gak ke kolam gitu ya, ke pinggir. Nyemplung saya, nyembur angkat. Waduh, dia berapa bulan, berapa tahun kayaknya. Daddy, you save my life, you save my life. Kalau enggak saya mungkin udah gak tahu. Pengucapan syukur tuh. Saya kalau diselamatkan oleh orang lain mungkin ya apa ya yang bisa berikan. Wah, saudara yang kasih Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang murah hati, kita perlu mengerti betul akan siapa diri kita. Apa yang Yesus berikan kepada kita. Darah yang mahal, hidup yang diberikan, tubuh yang dipecah-pecah karena dosa kita, itu diberikan buat kita. Sehingga kemudian baru kita bisa mengucap syukur dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pertanyaan yang boleh kita renungkan, bagaimana sikap hati kita terhadap apa yang Yesus telah lakukan buat kita? Apa yang menjadi sikap hatimu atas pengorbanan terbaik yang Yesus sudah berikan kepadamu? Apakah engkau fokus kepada dirimu sendiri, seperti yang orang 9 tadi, ya udah, Tuhan, terima kasih Tuhan, udah diselamatkan, jaminan masuk surga, menikmati kehidupan, nggak peduli dengan rumah Tuhan, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang kita berikan untuk Tuhan? Apa yang menjadi ekspresi dari terima kasih kita, dari ucapan syukur kita atas kebaikan terlebih pengorbanan Yesus buat setiap kita? Wah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Ada amin. Kemurahan hati itu dimulai dengan hati yang mengucap syukur. A grateful heart will takes you to become a generous person. Bersyukur selalu akan Tuhan sebab Ia baik. Ekspresikan pengucapan syukurmu dengan kau bermurah hati dalam banyak hal bagi orang lain untuk Tuhan. Minggu depan saya akan sampaikan, seringkali waktu kita mendengar tentang treasures, tentang pengucapan syukur, jangan selalu dikaitkan dengan uang ya. Saudara yang kasih Tuhan. Karena ada banyak hal yang bisa kita berikan buat Tuhan. Kita bisa berikan waktu kita. Apakah engkau memberikan waktumu untuk Tuhan? Kita bisa berikan tenaga kita. Apakah kita memberikan tenaga kita untuk Tuhan? Atau mungkin ya kembali dengan uang kita. Apa yang kau berikan? Apa yang menjadi ekspresimu dari pengucapan syukur yang ada di dalam hatimu? Bahwa Tuhan telah menebus dosa saya. Tuhan memberikan yang terbaik. Saya mau ajak, mari kita boleh terus layani Tuhan dalam kehidupan kita. Let's express our gratitude by serving God, the Almighty. Giving our best to God. Jadi pribadi yang generous. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan? Saya percaya betul, waktu kita menjadi pribadi yang generous, tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan akan pakai kita untuk lebih lagi menjadi saluran berkat untuk orang lain bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. So, sore hari ini kita belajar tentang the attitude of gratitude. Berikutnya, ini yang menjadi dasar untuk kemudian kita bisa belajar lebih lagi, untuk kita bisa menjadi pribadi yang generous di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, seiring dengan hamba-Mu selesai berbicara menyampaikan firman Tuhan. Berdoa Tuhan supaya setiap kami di tempat ini, hamba-Mu tidak terkecuali. Kami boleh punya satu pengertian yang benar Tuhan, tentang pengucapan syukur, dan juga tentang kemurahan hati. Sehingga ketika hati kami sungguh-sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan, di sanalah kami boleh menjadi pribadi yang murah hati Tuhan. Berdoa Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini, biar dunia mereka biar semakin besar, semakin luas. Biar Tuhan boleh pakai gereja Tuhan menjadi alat Tuhan,
menjadi berkat bagi banyak orang lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan pakai setiap kehidupan kami. Tuhan pakai pekerjaan tangan kami. Berkat Tuhan tercurah melimpah Tuhan. Boleh terjadi ketika kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang generous Tuhan. Berdoa Tuhan biar jangan sampai kami terjebak ke dalam satu mindset atau pemikiran bahwa kalau kami mau melakukan lebih, kami perlu menyimpan. Kami perlu mengumpulkan untuk diri kami sendiri. And become stingy. Tanpa sadar kami menjadi pribadi yang pelit Tuhan. Bahwa sebenarnya ketika kami menjadi pribadi yang pelit atau kami menyimpan untuk diri kami sendiri, mengumpulkan untuk diri kami sendiri, tanpa sadar sebenarnya dunia kami itu semakin kecil dan semakin kecil. Tetapi firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ketika kami menjadi pribadi yang generous, and our world will become larger and larger. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa biar Tuhan boleh pakai setiap jemaat Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang terbatas bagi Tuhan. Bahwa Tuhan bisa memberkati luar biasa. Seiring dengan gereja Tuhan boleh punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa biar kami boleh selalu menjadi pribadi yang penuh dengan pengucapan syukur. Kami menghargai apa yang Tuhan berikan lewat diri kami. Ketika kami boleh mulai bangun pagi sampai kami menutup malam kami, menutup mata untuk tidur, kami boleh selalu dipenuhi dengan pengucapan syukur. Kami boleh selalu melihat kepada Tuhan. Kami boleh meneladani sikap Kristus dalam segalanya. Dan di sanalah gereja Tuhan boleh menyaksikan Kristus kepada dunia ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan sekali lagi, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang boleh terus berbicara kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dari minggu ke minggu, pada bulan ini khususnya saat kami belajar tentang gratitude and generosity, kami boleh punya pengertian yang lengkap, semakin dalam, dan terus Tuhan, kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Diberkati, Tuhan berkati firman Tuhan yang ditabur, boleh bertumbuh terus, menjadi sebuah pohon yang kuat, pohon yang baik, yang menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Amin.